Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Yang artinya, berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan. Sahabat-sahabatku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang baru saja kita dengar tadi terdapat di dalam Al-Quran juz ke-19, tepatnya pada surah Al-Furqan ayat ke-30. Ayat ini menjelaskan bahwasannya Rasulullah SAW kelak di akhirat akan mengadukan umatnya tentang sikap mereka terhadap Al-Quran. Mereka yang selama ini di dunia tidak mau memfungsikan Al-Quran sebagaimana mestinya akan digolongkan ke dalam kelompok orang yang menghajarul Al-Quran. Kata mahjura dalam isim maf'ul dari kata hajaro yahjuru, hajron wa mahjuron, artinya sesuatu yang ditinggalkan, tidak diperhatikan. Atau diambil dari kata hajaro yahjuru hujron, yang artinya sesuatu yang dijadikan bahan tertawaan, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 67. Dengan demikian, hajarul Quran berarti menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan, tidak diperhatikan, atau sesuatu yang diperolok-olok atau diperdebatkan dengan dusta. Misalnya menganggap bahwa Al-Quran itu tidak lengkap, atau selain Al-Quran ada petunjuk yang lebih tepat bagi kehidupan manusia. Ibnu Katsir ketika mengomentari ayat tersebut menjelaskan bahwasanya termasuk bentuk meninggalkan Al-Quran adalah tidak mengimani kebenarannya, atau tidak membacanya, atau tidak mentadaburinya, atau memahaminya, atau tidak mengamalkannya, dan tidak menjadikannya sebagai sumber hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Semua perilaku semacam itu kelak nantinya akan diadukan oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan pembalasan sesuai kadar sikap manusia terhadap Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, sedang Al-Quran itu bisa menjadi hujjah yang menolong atau menyudutkanmu. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, sejelek-jelek orang adalah orang yang membaca tahu Al-Quran tetapi ia tidak menjalankannya. Hadis riwayat An-Nasa'i sahih. Kaum muslimin rahimakumullah, keberkahan Al-Quran tidak hanya sekedar di dalam bacaannya. Sungguh tidak pantas dengan kedudukan Al-Quran yang agung apabila hanya digunakan sebagai bacaan pengantar bagi orang-orang yang telah meninggal. Nilai-nilai Al-Quran harus mengalir dalam derap kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Tanpa begitu Al-Quran akan mandul, tidak memberikan keberkahannya, tidak akan memancarkan cahaya. Dalam hal ini Sayyid Qutb menjelaskan bahwasanya Al-Quran tidak akan bisa memberikan efeknya dalam kehidupan nyata, sehingga kita mampu menjadikan Al-Quran sebagai sumber semua inspirasi dan referensi kehidupan kita. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau Al-Quran hanya sekedar dijadikan bacaan sampingan, sementara hati kita masih tertutup rapat sehingga Al-Quran jauh dari realita kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka apakah mereka tidak memerhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Quran Surah Muhammad ayat 24. Memang salah satu problem umat Islam dewasa ini menurut Profesor Dr. Yusuf Qaradawi adalah banyaknya umat Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran. Kalaupun bisa membaca, mereka tidak mampu memahaminya. Kalaupun mampu memahaminya, mereka tidak mau mengamalkannya. Kalaupun mengamalkannya, masih sering salah kaprah. Semua problem tersebut menjadi tantangan bagi kita untuk bangkit kembali menuju Al-Quran, sebelum masa di mana nantinya tidak ada lagi yang tersisa dari Al-Quran kecuali yang tertulis dalam mushaf. Orang tidak lagi memahami maknanya, tidak ada lagi yang mengamalkannya, sampai betul-betul nanti ketika akhir zaman Al-Quran akan diangkat sehingga tidak tersisa sedikit pun baik di mushaf maupun di hati orang.
Oleh karena itu, sudah waktunya kita semua segera mengubah mindset diri kita sendiri untuk tidak menjadikan Al-Quran sekedar sebagai bacaan sampingan, namun juga belajar mentadaburinya, menjadikannya sumber inspirasi kehidupan dan gaya hidup sebagai seorang muslim. Semua itu bermula dari kemauan kita untuk belajar membaca dan memahami Al-Quran. Dengan usaha yang sungguh-sungguh, semoga kita tidak termasuk orang yang menghajar Al-Quran. Amin, amin, ya rabbal alamin.